Dengan pendidikan yang baik, makan siang gratis serasa tidak terlalu penting. Seperti yang dikatakan Ganjar, mereka bisa makan siang dengan menu yang mereka mau, bahkan di restoran mewah sekalipun. Pendidikan itu seperti mengajari orang memancing ikan, sehingga di masa depan mereka bisa mandiri. Kapanpun mau makan, tinggal pancing ikannya. Jangan membuat rakyat malas, maunya dikasih makan terus. Saya sendiri heran, kenapa banyak orang yang bangga dengan capres yang cuma bisa bilang makan gratis, susu gratis, otot anak kuat, tulang kuat, otak cerdas, lalu diakhiri dengan jurus joget gemoy. Mereka sangat kasihan mendukung capres yang seperti itu, dan bangga pula. Ada sebagian yang memang terpaksa dan tertekan. Apa boleh buat? Nggak ada gunanya malu-malu, karena ada konsekuensi lebih berat jika tidak mau mendukung. Kita flashback dulu ke ucapan Prabowo yang membandingkan program makan siang gratis dengan program internet gratis. Prabowo mengatakan orang yang bilang rakyat nggak minta makan, otaknya agak lamban. Dan kalau orang otaknya nggak jalan, jangan jadi pemimpin. Ucapan Prabowo ini memancing keributan karena terdengar murahan. Untung saja Ganjar cepat tanggap dan membalas. Kalau tidak, para buzzer Prabowo akan menjadi buas dan share ke semua media sosial, lalu memuji Prabowo dengan cara yang lebay. Ganjar tidak malu-malu menyindir program Prabowo Gibran saat kampanye terbuka di Bandung pada hari Minggu kemarin. Awalnya Ganjar bicara soal upaya melakukan digitalisasi, salah satunya dengan penyediaan internet gratis. Fasilitas internet gratis untuk anak-anak supaya bisa belajar dan bisa mengembangkan kreativitasnya. Dengan begitu bisa berdampak pada ekonomi kreatif. Mereka bisa menjadi misalnya penyanyi, seniman, desainer, bahkan bisa menjadi gamers yang bertanding di e-sport. Efeknya adalah lapangan kerja makin terbuka. Dia mengatakan orang yang kreatif akan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Mereka orang yang cerdas, mereka orang-orang yang sanggup mencari makan dan setidaknya makan siang bisa dia bayar sendiri. Mereka bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan dan itulah komitmen Ganjar. Dengan fasilitas internet gratis dan cepat, orang-orang akan mempersiapkan kecerdasannya, bukan menjadi orang bodoh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya baru saja menonton film India yang berjudul 12 Fail. Kalau diterjemahkan artinya adalah kegagalan kelas 12. Film ini sudah mendapatkan banyak penghargaan dan saya penasaran, lalu menonton. Dan ternyata memang bagus. Film ini berdasarkan kisah nyata. Saya akan cerita sedikit tentang film ini. Nama karakter utama di film ini adalah Manoj Kumar Sharma. Dia di sekolah terbiasa curang saat ujian. Bahkan guru di sana ikut membantu. Suatu ketika ada polisi datang dan mengetahui kecurangan itu, sehingga semua murid gagal di ujian. Dan suatu hari dia bertemu dengan polisi itu dan bertanya, gimana caranya menjadi polisi seperti dia? Polisi itu menjawab, jangan curang. Saat itulah dia bertekad untuk menjadi polisi. Dan ujian untuk lulus tidak mudah, karena jutaan orang melamar. Tapi pada akhirnya hanya ribuan orang yang lolos seleksi. Kalau di sini mirip-mirip ujian CPNS. Jadi intinya, Manoj berhasil lulus tes dan harus melewati satu wawancara terakhir untuk menentukan apakah dia akan diterima atau tidak. Ada satu percakapan di bagian akhir film yang membuat saya masih teringat sampai sekarang. Di sebuah ruangan, Manoj diwawancarai oleh 5 orang. Salah satunya terkaget-kaget saat mengetahui ternyata di sekolahnya dulu ada guru yang membantu muridnya berbuat curang saat ujian. Lalu Manoj mengatakan begini, kepala sekolahnya mengatakan itu adalah tradisi yang sudah mendarah daging. Tradisi ini akan terus ada selamanya. Lalu salah satu pewawancara yang lain bertanya, kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Lalu Manoj menjawab, karena tidak ada yang berusaha mengubah tradisi itu. Mereka yang punya kekuasaan tidak akan mau melepaskan itu.
Jika rakyat miskin tidak mendapatkan pendidikan, mereka akan menjadi domba yang secara buta mengikuti penguasa. Dan mereka yang miskin ini akan menjadi lumbung suara yang mudah dimanipulasi berdasarkan agama dan kasta. Dia juga mengatakan, itulah mengapa pada tahun 1942, Dr. Ambedkar mengatakan, educate, agitate, organize. Kalau padanan dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan program internet gratis diperlukan supaya masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadi orang-orang cerdas. Dengan demikian, kata Ganjar, masyarakat sanggup membeli makan siang sendiri dengan uang yang mereka hasilkan karena sebelumnya telah banyak belajar internet. edukasi, mendorong dan mengorganisir. Jika rakyat berpendidikan dan cerdas, itu akan menjadi masalah besar untuk pemimpin. Jadi, pesan utama dari perkataan Manoj adalah pendidikan. Adegan inilah yang paling membuat saya terkesan. Pendidikan bisa membuat rakyat mandiri dan bahkan bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Pendidikan bisa melatih rakyat untuk berpikir kritis dan logis, serta tidak mudah dibodohi dan digiring dengan narasi-narasi yang murahan. Pendidikan membuka peluang yang lebih besar dalam hidup ini. Dengan pendidikan yang baik, makan siang gratis serasa tidak terlalu penting. Seperti yang dikatakan Ganjar, mereka bisa makan siang dengan menu yang mereka mau, bahkan di restoran mewah sekalipun. Pendidikan itu seperti mengajari orang memancing ikan, sehingga di masa depan mereka bisa mandiri. Kapanpun mau makan, tinggal pancing ikannya. Jangan membuat rakyat malas, maunya dikasih makan terus. Rakyat dimanja sehingga terus tergantung dengan belas kasihan dari orang lain tanpa mau berusaha. Dan memang benar, inilah yang membuat banyak orang bisa digiring dan dimanipulasi. Tinggal kasih sedikit bantuan, mereka langsung memuja habis-habisan, tanpa berpikir dampak buruknya di masa depan. Money politik. Kasih amplop, pilih nomor sekian, dan mereka oke-oke aja. Sudah saatnya rakyat sadar dan jangan mau dijadikan objek politik tiap 5 tahun sekali. Jangan mau dibodohi dengan slogan-slogan menggelikan yang katanya siap jungkir balik demi rakyat, siap menangis demi rakyat. Tapi pas ditanya programnya apa, malah nggak bisa jawab. Mereka ini selalu mengeksploitasi rakyat demi ambisi pribadi. Mereka suka memakai cara instan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, tapi efeknya tidak bagus di masa depan. Secara tidak langsung, rakyat diajak selalu melihat jangka pendek, masa bodoh dengan masa depan. Ada kutipan yang bagus, sebisa mungkin jangan minta uang, mintalah mesin uang. Atau minta diajari cara membuat mesin uang, supaya mesin itu bisa menghasilkan uang untuk kita, sehingga kita tidak perlu pusing terus-terusan minta uang sama orang lain. Program Ganjar dalam bidang pendidikan, satu keluarga satu sarjana, internet gratis untuk siswa, pengembangan ekonomi kreatif, semua itu adalah cara mengajarkan rakyat untuk membuat pancingan sendiri. Mau makan ikan? Sudah ada alatnya. Bukan seperti capres sebelah yang selalu gratis dan gratis. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.